Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Weh, akhirnya kamu keluar juga, ucap Lin Gui. Apa maksudmu? Tanya pemimpin kota dengan bingung. Apakah kamu pikir aku dan saudaraku ini tidak tahu, kalau kamu sebenarnya sedang bersembunyi dari tadi? Kamu jangan terlalu bangga, jika kamu hanya mengandalkan kekuatanmu yang hanya berada di tahap puncak alam ilahi, ucap Lin Gui. Lin Gui dengan lantang berbicara kepada pemimpin kota, seolah-olah dia tidak menghormati pemimpin kota di matanya. Orang-orang yang berada di sana melihat dan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lin Gui, mereka semua sangat terkejut dan terguncang. Bocah, sepertinya kamu sangat percaya diri, karena kamu telah membuat kekacauan di sini, kamu harus bertanggung jawab karena hal itu, ucap pemimpin kota dengan agak marah. Ya salam, bukankah mereka yang mengganggu kami? Dia melemparkan nona ini ke meja makan kami, dan bahkan telah menghancurkan meja makan kami, seharusnya, kalianlah yang menjelaskan semuanya kepada kakakku, balas Lin Gui. Lin Tian hanya duduk diam sambil mengupil, dan Lin Long hanya duduk diam sambil menyandarkan kepalanya dengan tangannya, melihat ketenangan dua pemuda yang duduk di meja rusak itu, semua orang bahkan menjadi lebih kagum, dari sejak awal perempuan berambut biru itu membuat masalah, tapi mereka bahkan tidak melihat sedikit pun ke arah kekacauan itu. Bocah, jangan terlalu membanggakan dirimu sendiri, aku bisa saja membunuhmu jika aku mau, aku bahkan bisa saja membunuh kakakmu itu, dan menjadikannya makanan anjing peliharaanku, teriak pemimpin kota. Lin Long yang mendengar pemimpin kota akan menjadikan kakaknya makanan anjing, dia tiba-tiba menjadi marah, dan menatap pemimpin kota dengan niat membunuh yang kental. Coba kamu ulangi lagi. Kamu ingin menjadikan kakakku apa? Tanya Lin Long dengan tenang. Merasakan niat membunuh dari pemuda yang baru saja berbicara itu, mereka semua hampir melompat ketakutan, dan bahkan, wali kota beserta pemimpin kota itu menjadi sedikit ketakutan. Tapi karena dia adalah pemimpin kota ini, dia yakin kalau bocah-bocah ini tidak akan berani melawannya, karena kultivasinya berada di tahap alam ilahi puncak. Hahaha, bocah, aku akan menjadikan kakakmu sebagai... Belum selesai dia berbicara, Lin Long telah melemparkan pukulannya pada pemimpin kota. Dan tiba-tiba saja, duar, karena serangan mendadak Lin Long, pemimpin kota menjadi tidak dapat menyelamatkan diri, dan dia terpental hingga menabrak beberapa rumah, sedangkan orang-orang yang berada di sana sudah diam membisu, apalagi setelah melihat pemimpin kota yang dilempar seperti karung pasir, itu membuat mereka menggigil ketakutan ketika melihat pemuda itu. Berani mengejek kakakku, itu artinya, kamu sudah bosan hidup, ucap Lin Long. Bang! Aura yang sangat kuat dilepaskan dari tubuh Lin Long, aura itu bukan berada di tahap alam ilahi, tetapi sudah melebihi tahap alam ilahi, semua orang yang berada di sana seketika saja tertekan oleh aura itu, dan tekanan itu menyebabkan semua orang bersujud. Tarik, teriak Lin Long. Setelah mengatakan itu, pemimpin kota ditarik kembali ke hadapan Lin Long, hanya dalam waktu satu tarikan nafas saja, pemimpin kota melesat tanpa daya ke cengkeraman tangan Lin Long. Ketika dia dicekik oleh Lin Long, semua orang bisa melihat luka akibat serangan Lin Long yang sebelumnya. Wali kota saat ini bahkan sudah ketakutan, karena dia sendiri sudah merasakan tekanan dari pemuda ini. Sekarang dia baru menyadari bahwa, orang di depannya ini bukanlah orang biasa, mereka adalah orang yang kuat, dan merupakan seorang ahli sejati, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan kepada kakakku? Tanya Lin Long. Ah, tidak ada tuan, maafkan aku tuan, aku salah, jawab pemimpin kota yang lehernya sedang dicekik. Oh, bukankah sebelumnya kamu dengan berani telah menantang kami, lalu, kenapa sekarang kamu menjadi seperti babi yang sangat pengecut, teriak Lin Gui dengan penuh amarah. Aku, ucap pemimpin kota yang wajahnya sudah sangat pucat. Sudah,
kalian berdua sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka, lepaskan saja, ini hanyalah kesalahpahaman saja, ucap Lin Tian dari kursinya. Baiklah, jawab Lin Long. Kakak, kenapa hanya begitu saja, apakah kita harus menggantungnya? Seperti yang biasa kita lakukan, tanya Lin Gui dengan ragu. Pemimpin dan wali kota yang mendengar itu, mereka sudah ketakutan setengah mati, menggantung mereka. Ucap penonton. Bukankah itu sama saja dengan membunuh mereka secara perlahan, ucap penonton. Hahaha, kamu ini, sudahlah, maafkan saja mereka, biarkan saja mereka meninggalkan uang untuk mengganti rugi restoran ini, masakan di sini sangat enak, sayang sekali jika restoran ini tutup, balas Lin Tian. Mendengar ucapan itu, kedua adiknya hanya mengangguk, dan kemudian meminta wali kota serta pemimpin kota untuk menyerahkan ganti rugi kepada restoran ini. Mereka berdua tidak berani menolak, dan segera memberikan beberapa batu suci kepada pelayan itu sebagai ganti rugi kepada toko ini. Tuan, apakah kami sudah boleh pergi? Tanya pemimpin kota, dia sudah tidak berani tinggal lebih lama lagi di sini. Jika dia berada di sini lebih lama lagi, mungkin dia akan kembali disiksa. Baiklah, kalian boleh pergi, jawab Lin Long. Lalu mereka semua pergi dari sana seperti tikus, dan mereka semua menghilang dalam sekejap. Di dalam restoran, Lin Tian meminta pelayan untuk memesan meja yang baru, tentu saja, pelayan itu tidak menolak dan membawa mereka ke meja yang baru. Pelayan itu menyajikan makanan untuk Lin Tian dan kedua adiknya, dan pelayan itu bahkan mengatakan kalau makanan itu gratis untuk mereka, itu diberikan sebagai tanda ucapan terima kasih dari restoran ini untuk mereka. Lin Tian tidak menolaknya, dan kemudian memakan makanan yang disajikan di atas meja. Tiga bersaudara itu kemudian memakan dengan lahap, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka setelah kejadian itu. Orang yang berani melawan pemimpin kota ini, ternyata bukanlah orang biasa, itulah pikiran orang-orang yang ada di sana. Kakak, kenapa kamu melepaskan mereka? Tanya Lin Gui. Iya kak, itu tidak seperti kamu yang biasanya, ucap Lin Long. Aku bukan melepaskan mereka, tetapi ada sesuatu yang membuatku merasa menarik dari pemimpin kota itu, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Apakah ada hal yang istimewa darinya? Tanya Lin Long. Oh, tidak kok, tidak ada yang istimewa darinya, jawab Lin Tian dengan tenang. Lalu, tanya Lin Long dengan penasaran. Di saat kamu menyerang wali kota sebelumnya, sepertinya kamu sedang marah, jadi wajar saja, jika kamu tidak merasakan sedikit aura menjijikan dari orang tadi, jawab Lin Tian. Maksud kakak, apakah dia berhubungan dengan Yimo? Tanya Lin Gui dengan kaget. Dia tahu sifat Lin Tian, pasti ada tujuan lain ketika dia melepaskan pemimpin dan anak buah mereka. Iya, kita akan mengetahuinya sesegera mungkin, ucap Lin Tian dengan tenang. Tanpa disadari oleh orang-orang yang berada di sana, Lin Tian telah menempelkan jimat perekam suara, alat itu dapat mendengarkan semua pembicaraan orang lain dari jarak yang sangat jauh. Baiklah, mari kita makan dulu, nanti nasinya keburu dilalerin, ucap Lin Tian. Mengetahui hal itu, Lin Long dan Lin Gui sedikit mengangguk, dan mereka mengerti dengan apa yang ingin dilakukan Lin Tian. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan kakak ketiga? Tanya Lin Gui. Aku juga tidak tahu, karena aku tidak dapat berkomunikasi dengan Lin Bai, semoga saja dia tidak dibakar habis oleh Feng Er, balas Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Hahaha, mereka berdua juga tertawa, ketika mereka memikirkan Lin Bai yang sedang dihukum oleh Feng Er. Tuan-tuan, bolehkah aku duduk di sini bersama kalian? Tanya wanita berambut biru. Mendengar pertanyaan dari wanita itu, Lin Long dan Lin Gui segera melihat ke arah Lin Tian. Mereka berdua hanya mendengarkan perkataan Lin Tian. Jika Lin Tian mengatakan boleh, mereka pasti akan mengizinkannya juga. Oh, silahkan, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Terima kasih, ucap wanita itu. Bolehkah aku bertanya, apakah Nona berasal dari suku laut?
Tanya Lin Tian secara langsung kepada wanita itu, apa maksud kalian? Tanya wanita itu dengan bingung. Jangan berbohong di hadapan kami, karena aku sudah mengatakannya, berarti kami sudah mengetahuinya sejak kamu berada di sini. Balas Lin Tian. Wanita itu melihat tiga pemuda yang sangat tenang ini, dan mereka bahkan tidak terkejut dengan identitas dari dirinya, karena biasanya, jika mereka bertiga adalah manusia pada umumnya, mereka pasti akan menangkap dirinya, karena sebenarnya, manusia dan keluarga dari suku laut memiliki sedikit perselisihan. Walaupun tidak ada pertempuran skala besar, tapi masih ada sedikit gesekan di antara dua kubu ini. Aku memang berasal dari suku laut, jawab wanita itu dengan jujur. Oh, lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lin Tian. Lin Long dan Lin Gui yang melihat Lin Tian menanyakan hal penting secara langsung, dan tanpa ada pembicaraan dasar, itu membuat mereka menggelengkan kepalanya, mereka berpikir bahwa, kakak pertama mereka ini terlalu cuek, padahal, di depannya ini adalah wanita yang cantik. Oh, itu, aku tidak bisa memberitahukannya kepadamu, jawab wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Oh, begitu ya, baiklah, namaku An Lin, ini adalah saudaraku, Lin Long dan Lin Gui, ucap Lin Tian sambil memperkenalkan diri mereka. Namaku adalah Sun Nier, aku berasal dari Kekaisaran Laut Timur, balas wanita itu. Oh, dari Kekaisaran Timur ya, kalau tidak salah, sepertinya kamu berasal dari Kekaisaran Kura-Kura Laut bukan, tanya Lin Tian. Lah, kok kamu bisa mengetahui nama kekaisaran asli kami? Sun Nier dengan bingung bertanya balik. Kenapa kamu begitu kaget? Bukankah itu sudah sering disebutkan? Lin Tian dengan bingung malah bertanya. Oh, bukan seperti itu, di antara kekaisaran laut, hanya kekaisaran kami saja yang selama ini tidak pernah menggunakan nama kekaisaran asli kami, kalau tidak salah, itu terjadi sejak pertempuran di zaman dulu, jawab Sun Nier. Mendengar jawaban itu, Lin Tian menjadi bingung, leluhur di sekte pernah mengatakan bahwa, ada 4 kekaisaran laut di dunia ini. Kekaisaran Naga Laut berada di barat, Kekaisaran Duyung berada di utara, Kekaisaran Bintang Laut berada di selatan, dan Kekaisaran Kura-Kura Laut berada di timur. Itulah yang pernah diterangkan oleh leluhur di saat dia sedang berlatih, apakah mungkin sejak pertempuran terakhir melawan Yimo, nama Kekaisaran Laut telah berubah, mungkin saja, leluhur tidak mengetahui hal itu, pikir Lin Tian. Kenapa nama Kekaisaran Kura-Kura Timur diubah menjadi Kekaisaran Timur? Tanya Lin Tian. Itu karena, dulu, waktu setelah pertempuran besar-besaran dengan Yimo, banyak petinggi Kekaisaran Kura-Kura Laut yang jatuh. Setelah sejak pertempuran berakhir, darah murni dari leluhur kura-kura laut tidak pernah muncul lagi, walaupun ada darah di tubuh mereka, tetapi itu hanyalah sedikit, dan bahkan tidak ada yang murni. Akibatnya, Kekaisaran Kura-Kura Laut menjadi jauh lebih lemah, jika dibandingkan dari suku laut yang lainnya, hingga pada akhirnya, Kekaisaran memutuskan untuk mengganti nama mereka menjadi Kekaisaran Laut Timur, jawab Sun Nier. Oh, begitu ya, tetapi, bukankah leluhur kalian telah meninggalkan warisan untuk generasinya? Tanya Lin Tian. Itu sudah tidak pernah ada yang bisa mendapatkan warisan leluhur kami, dari sejak berakhirnya pertempuran besar itu, jawab Sun Nier sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih. Setelah mendengarkan jawaban Sun Nier, Lin Tian kemudian melihat ke arah Lin Gui, dan dapat dilihat oleh Lin Tian, Lin Gui sepertinya tidak peduli sedikit pun dengan perkataan wanita ini. Adik, bagaimana jika kamu pergi ke Kekaisaran Laut, kamu adalah leluhur kura-kura, mungkin saja, kamu bisa mendapatkan warisan itu, ucap Lin Tian menggunakan kesadaran ilahinya. Aku bisa saja pergi ke sana, tetapi jika aku pergi, aku akan meninggalkan kakak, lagi pula, itu hanya warisan kecil bagiku, kenapa juga aku harus begitu peduli? Tanya Lin Gui. Adik, di masa depan perang besar sedang menanti, aku ingin kamu menguasai Kekaisaran Laut Timur,
dan kemudian menyatukan mereka, itu harus kita lakukan, agar kita bisa lebih mudah saat pertempuran besar sudah terjadi, ucap Lin Tian. Oh, baiklah, aku mengerti, ucap Lin Gui. Nona Su, bolehkah aku ikut ke Kekaisaran Timur kamu? Tanya Lin Gui. Kenapa Tuan Lin ingin ikut bersamaku? Tanya Sun Ni'er. Lin Gui hanya tersenyum, lalu mengirimkan sesuatu ke dalam kesadaran ilahi Sun Ni'er. Setelah melihat dan merasakan aura yang akrab itu, Sun Ni'er tanpa sadar berdiri, dan kemudian memberi hormat kepada Lin Gui. Salam kepada leluhur, ucap Sun Ni'er. Jangan lakukan itu di depan orang banyak, ucap Lin Gui dengan agak panik. Oh, baiklah leluhur, balas Sun Ni'er. Lalu dia berusaha untuk duduk dalam ketidakpercayaannya bahwa, ternyata pria yang berada di depannya ini adalah leluhur kura-kura yang asli, dan bahkan, darahnya sangatlah murni. Ingatlah pesanku ini. Jangan katakan kepada siapapun tentang masalah ini di kekaisaran kamu, ucap Lin Gui dengan serius. Iya leluhur, jawab Sun Ni'er sambil mengangguk. Bagaimana Nona Su, bisakah kamu membawa adikku pergi? Tanya Lin Tian. Tentu saja bisa, jawab Sun Ni'er dengan cepat. Baguslah, kapan rencananya kamu akan kembali? Tanya Lin Tian. Hari ini, sebenarnya aku ke sini, itu hanya ingin melihat-lihat dunia manusia, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa, aku akan bertemu dengan kalian, ini adalah sesuatu yang bagus untuk kekaisaranku, ucap Sun Ni'er dengan bahagia. Oh, baiklah, bisakah kamu berjanji untuk menjamin keselamatan adikku ketika berada di sana? Tanya Lin Tian. Tentu saja bisa, percayalah padaku, tidak akan ada yang berani menyentuh saudara Lin Gui jika ada aku di sana, karena aku sendiri adalah putri dari Kekaisaran Laut Timur, jawab Sun Ni'er dengan penuh percaya diri. Kamu salah paham, maksud aku, kamu tidak perlu menjaga adikku, aku hanya takut kekaisaranmu akan membuat dia marah, dan kemudian menghancurkan kekaisaran kamu, jadi, kamu harus berhati-hati, balas Lin Tian sambil senyum. Apa? Seru Sun Ni'er dengan terkejut. Adik kelimaku ini, dia adalah orang yang paling cepat marah, walaupun dia sangat pintar, tapi dia paling benci bila dihina atau diremehkan, yang aku khawatirkan adalah, para petinggi kekaisaranmu ingin memanfaatkannya, jika hal itu terjadi, adikku pasti akan melawannya, dan bahkan bisa menghancurkan kekaisaran laut kamu, ucap Lin Tian menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Lin Tian, Sun Ni'er menjadi agak aneh, dia bisa merasakan bahwa, apa yang dikatakan Lin Tian memang ada benarnya juga, tetapi jika Lin Gui ingin menghancurkan kekaisarannya, sepertinya itu tidak akan mungkin, itu karena, banyak ahli kuat di Kekaisaran Laut Timur, pikir Sun Ni'er sambil melihat Lin Gui. Kamu jangan melihat kekuatan adikku dari luarnya saja, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Sun Ni'er menjadi semakin kaget dengan kata-kata terakhir Lin Tian, dia sepertinya sedang memberi isyarat dan peringatan kepadanya, dan juga kekaisaran yang ada di belakangnya. Baiklah, aku akan berusaha sekuat mungkin, balas Sun Ni'er dengan tegas. Lin Tian mengangguk, dan kemudian mengajaknya untuk makan bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka selesai makan, Sun Ni'er dan Lin Gui langsung pamit untuk pergi ke Kekaisaran Laut Timur. Sebelum mereka pergi, Lin Tian memberikan beberapa jimat dan pil kepada Lin Gui, dan Lin Tian juga tidak lupa untuk memperingatkannya, agar mereka berhati-hati dalam perjalanan mereka. Lin Tian juga mengingatkan, agar Lin Gui tetap mencari informasi tentang Yimo di kekaisaran itu, karena dia yakin bahwa, pasti ada mata-mata di kekaisaran itu, jadi, setelah dia sampai di sana, Lin Tian ingin dia menghancurkan seluruh mata-mata di kekaisaran tersebut. Lin Gui mengangguk kepada Lin Tian, itu adalah tanda bahwa dia sudah mengerti, lalu dia pergi mengikuti Sun Ni'er. Di sana, Lin Tian dan Lin Long melihat kepergian mereka. Kakak, bagaimana dengan kita? Tanya Lin Long sambil tersenyum. Tentu saja, kita harus membunuh beberapa lalat, jawab Lin Tian sambil melihat ke arah rumah wali kota.
Sepertinya itu cukup menarik, sudah lama sekali aku tidak berolahraga, ucap Lin Long sambil tersenyum jahat. Mereka berdua saling menatap, dan kemudian pergi menuju ke rumah wali kota. Pada malam hari nanti, itu akan terjadi pembantaian yang sangat kejam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.